Dong bilang, Bapak, akhir tahun begini, proyek pemerintah banyak, Bapak jadi orang tutup hujan. Saya bilang, hujan bisa ditutup? Bisa. Bagaimana cara? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan awan hitam yang gelap itu tembak pakai sinar laser atau pakai efek kaca pantul cahaya ke itu awan. Saya bayangkan begitulah. Tapi ternyata dia bilang begini, permisi Bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Dulu beta jauh dari Yesus, tak pernah beta mau kenal dia. Pertanyaannya saudara, penciptaan yang sangat bagus, punya tubuh, jiwa, roh yang bagus ini, dan punya itu gambar dan rupa Allah yang baik menjadi rusak karena apa? Sepotong saja, D-O-S-A. Apa itu? Dosa. Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Tuhan bilang begini, manusia, semua dalam taman ini boleh kau makan, yang ini tidak boleh. Waktu dia mau berusaha melangkah melewati batas itu, namanya dosa. Ada 1-2 orang yang biasa minum sopi, don tanya saya. Di sini ada yang biasa minum sopi? Ada. Itu yang dari rote mana? Oh, tidak. Ada 1-2 orang yang biasa minum sopi, don tanya saya begini. Pendeta, yo, boleh minum sopi kok tidak? Saya bilang saya tidak tahu. Pendeta apa kita tanya, bukan jawab tapi bilang tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi pesan-pesan moralnya perlu kita pakai. Legenda itu bilang begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Nuh. Waktu Bahtera itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun langsung tanam anggur. Boleh hafal. Hari pertama, Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Domba. Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Singa. Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Hari keempat Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Domba. Terus orang tanya, Bapak, itu dia maksud apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seluki, tadi pakai darah apa? Domba. Engkau akan tulus seperti anak domba. Dan karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki, tadi pakai darah apa? Singa. Engkau akan kuat seperti singa. Dan itu tempat minummu di pinggir kebun. Lihat kita pun teodong di toodon di rote itu, kalau mau masuk tofa kebun 2 seloki dulu. Terus pitofa keluar 2 seloki lagi. Tidur bangun berapa seloki? 2 seloki. Kalau berapa seloki tadi? Kalau engkau minum 3 seloki, tadi pakai darah apa? Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia pun goyang-goyang itu. Itu belum minum miskin Bapak, belum minum miskin. Tapi kalau 3 seloki dia bilang ambil tahan. Pikas tahu sampai di rote ada begitu. Orang rote di Jakarta ada juga. Di 3 seloki itu suara tinggi, ceritanya tinggi, isinya tinggi, suaranya. Dan saudara tahu banyak istri kena pukul di 3 seloki itu. Banyak. Di sini ada suami-suami yang biasa pukul istri. Atau saya balik dia pun pertanyaan, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan coba-coba. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Saya tidak tanggung jawab itu. Itu kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Babi. Permisi, minta maaf. Lihat babi itu, makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, buang air besar, semua di situ. Dorang tanya saya, jadi pendeta kira-kira kita berapa seloki? Lu pilih sendirilah. Saya mau tanya kita, minum air susu itu baik atau tidak? Minum air susu baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas.
Tapi coba minum air susu 1 ember. Bisa gila. Kalau susu yang baik saja lewat batas bisa masalah. Apalagi kalau kita di sini biasa berapa seloki? Pak Pendeta, saya 1 seloki Pak. Tapi ulang-ulang, Pak. Nah, saudara lihat, waktu manusia melangkah melewati batas, bagaimana dengan tubuh, jiwa, roh tadi yang sudah Tuhan cipta? Karena ini punya hubungan dengan Paskah kita. 1, tubuh yang terkontaminasi dosa. Tubuh yang terkena dosa itu, saudara, menarik sekali karena tubuh yang terkena dosa mengalami 2 pergeseran yang serius. Pertama, tubuh yang terkena dosa hari itu melecehkan perempuan. Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang jadi masalah. Ini kalimat yang sangat berbeda ketika pertama kali Adam baru melihat Hawa. Waktu Adam baru melihat Hawa, dia bilang apa? Dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Dia bilang, non, di non punya tulang itu saya pun tulang. Engkau pun daging, saya pun daging. Kalau engkau sakit, saya juga sakit. Kalau engkau sedih, saya juga sedih. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Waktu jatuh dalam dosa dia bilang apa? Perempuan sumber masalah. Perempuan racun. Bayangkan kalau racun dunia begini banyak. Baru orang rote semua lagi. Woi, bisa banget. Itu jadi masalah, saudara. Kalau racun dunia begini banyak. Nah, saudara-saudara, pesannya gampang. Kalau hari ini masih ada laki-laki anggap remeh perempuan, minta maaf, tubuhmu terkontaminasi dosa. Paskah menjadi penting. Kalau hari ini yang orang tua kasih sekolah anak laki-laki, yang perempuan dia tidak kasih sekolah, minta maaf, engkau bermasalah dengan dosa. Saudara pernah dengar kalimat begini kok tidak? Kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi juga sama. Bulan datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu tanda tubuh terkontaminasi dosa. Saya ingat saudara-saudara, saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Waktu itu belum menikah. Jemaat lewat, kalau saya sementara cuci pakaian di sumur, mereka pun kalimat bilang begini, pendeta, makanya. Saya bilang makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang kamu otak itu tidak betul. Kalau mereka ke rumah pelayan, saya sementara sapu rumah, dia bilang pendeta, makanya. Saya bilang makanya apa? Kawin sudah. Kamu otak tidak betul. Pak pendeta, kenapa setiap kali kami minta bapak kawin, bapak bilang kami otak tidak betul? Saya tanya dorang, kalau pakaian kotor apa yang harus dilakukan? Kalau pakaian kotor apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring, yang pakaian kotor di sini dia kawin di sana supaya pakaian bersih. Itu otak. Kalau rumah kotor apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan kawin. Siapa yang kalau rumah kotor di sini dia bilang sampai kawin dulu supaya rumah bersih? Tapi toh kemudian kalau ibu-ibu harus cuci, harus timba air, harus masak, bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan lo kasih ibu-ibu lah. Biar kita belajar menghargai ini ibu-ibu. Ada kesempatan mereka urus rambut dulu. Jangan sampai kita pulang dia pun rambut berdiri sebegini baru kita bilang. Belajar menghargai perempuan. Saudara-saudara kita pun orang tua di kampung dong tuh pakai filosofi yang baik. Untuk pakai kalimat-kalimat adat yang bagus ketika masuk minta perempuan. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak pikir filosofinya, memang itu pelecehan. Ada banyak jubir itu kalau berkata-kata pakai bahasa adat dong, kalau diterjemahkan kira-kira begini. Kami punya anak laki-laki ini sudah jalan ke sana kemari. Tapi tidak ada yang timba air, tidak ada yang cuci, tidak ada yang masak. Terus kita keluarga perempuan yang dengar, kita bilang, saya pun anak nona jangan coba-coba. Ada yang datang bilang tidak ada yang timba air, tidak ada yang masak. Saya akan tanya itu jubir, lu datang cari pembantu, ini cari istri ini. Belajar menghargai perempuan, itu pertama.
Tapi yang kedua, saudara, tubuh yang terkontaminasi dosa, hari itu mulai memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Maksudnya begini. Dulu Adam dan Hawa itu mereka berdua telanjang saja. Telanjang tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ. Tidak ada masalah. Kita punya sekarang pakai pakaian bagus-bagus, mahal-mahal semua. Tapi masalah macam kebun banyak. Saya pakai contoh. Kalau saudara nonton televisi. Coba lihat semua iklan kecantikan kulit. Semua iklan kecantikan kulit mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan. Seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana ya. Dia akan bilang begini. Padahal ada lagu dulu bilang begini. Biarlah yang hitam, jangan harapkan jadi putih. Pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih di muka, seleher ke bawah gelap lagi dan saudara akan makin gelis. Warna kulit jadi berhala baru. Coba saudara ikut semua iklan kecantikan rambut di televisi. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan. Seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Saya berkhotbah di banyak sekali acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang itu, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu kalau dibelai tidak terlalu indah. Mungkin karena lurus terus kita bilang, sayang, itu tidak dapat. Balicin itu. Sayang, tidak dapat. Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Sayang. Jangan gelisah hanya karena keriting. Amin kok. Tuhan tidak pernah salah menciptakan satu manusia pun. Amin kok tidak. Saya Timur, saudara Rote, Tuhan pernah salah? Tidak. Tapi banyak orang tidak mampu menerima keadaan dirinya. Zaman sekarang berat badan saja bisa jadi berhala baru, berat badan. Seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus tinggi 170, berat badan 48 kg. Jadi proporsional betul-betul. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Mereka hanya telan ludah malam. Terus asam lambung naik, ini sakit, dia pegang dia bilang, dalam nama Yesus tidak akan. Berat badan. Coba saudara lihat, izin ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu gemuk dua duduk di sini, terus yang gemuk satu lewat begitu. Saudara dengar dua percakapan ini. Satu pasti korek, satu dia bilang begini. Saya dan dia siapa lebih kurus. Dia butuh pengakuan sekali itu. Di Jakarta juga ada begitu. Orang Rotterdam juga ada begitu. Itu yang fam apa dong? Jangan omong. Itu kalau sampai omong fam itu sudah tidak baik. Tapi saudara lihat. Bahwa kita kadang-kadang bermasalah dengan diri. Ada banyak orang tua berpikir ini cuma main-main gila. Kalau ada anak satu kulitnya agak gelap sedikit. Mereka pun cara panggil dia di rumah tuh menarik. Black. Kasihan itu anak tuh, kasihan dia betul. Pernah dengar itu kalimat kok? Di sini juga ada. Itu orang ada di sini. Kadang-kadang kita terlalu melecehkan. Ada orang yang kulit hitam datang sama-sama di acara PRB. Terus tiba-tiba dia bilang, "Salam." Yang satu bilang begini, "Suara ada tapi orang tidak ada." Bawa senter dulu. Bayangkan. Di PRB ada begitu juga. Wih, itu bahaya itu, saudara. Apa yang ingin saya katakan buat kita? Banyak orang tidak mampu menerima dirinya. Kalau dia tidak mampu terima dirinya, dia tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan taruh di dia untuk jadi berkat bagi orang lain. Tidak akan. Dia mesti tahu apa yang ada pada diri. Banyak orang Timur, banyak orang NTT tidak ingin jadi orang NTT, tidak ingin jadi orang Timur. Mereka ingin jadi orang Barat. Akhirnya tidak bisa jadi orang Eropa dan jadi orang
Rote Barat, Manggarai Barat. Karena tidak mampu menerima dia pun diri. Tuhan tidak pernah salah menciptakan. Woi, saudara tahu seberapa pentingnya, seberapa besar pengaruh hal ini? Sangat besar. Saya ingat saudara-saudara tahun 96 saya datang ke Kupang untuk sekolah teologi di Kupang. Saya ini kan suka perempuan. Sebagai laki-laki normal kan saya suka perempuan. Saya begini-begini suka perempuan. Tapi mereka tidak ada yang suka saya. Setiap kali kalau salam itu yang ada hanya ditolak sah. Biasa kita titip salam. Orang-orang tua tahu kalau dulu titip salam. Kalau kita bilang begini, non, salam lu pun teman Wih, dia pun cara tuh menarik. Non, ada salam dari Yandi. Dia pun tanggapan begini. Yandi? Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira saya orang gila kali. Terus dong kasih tahu, Yandi itu orang timur dari Soe. Dia bilang, hai, saya dalam hati ada masalah, kok dia orang Soe. Tapi dia tuh orang baik, dia calon pendeta itu, dia orang baik itu. Ini nona jawab apa? Ih, perbaiki keturunan Sekira kita ini keturunan ular beludak. Ini masalah ini. Saudara saya simpan di hati, saya betul-betul, saya tidak marah. Memang kok dia tidak mau bikin bagaimana. Cinta kan tidak harus dipaksakan. Saya belajar baik-baik, sekolah baik-baik, saya melayani baik-baik. Ketika dia tahu yang di Manobe sekarang terkenal, malam-malam dia inbox. Ini manusia tidak pantas. Ini ada yang salah dalam penilaian. Seberapa kuatnya hal ini saudara? Ini kan untuk kepentingan Pasca dan PRB. Saya mau kasih saudara. Kita di NTT menarik kan, ini orang NTT, berdarah NTT banyak. Kalau ada orang timur satu bodoh, rame-rame akan bilang dasar timur kou. Hai, satu orang kau kita semua jadi timur bodoh karena pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Yang paling banyak omong tuh orang mana? Rote. Rote. Wah, ini masalah. Ada orang rote satu omong taputar. Dong bilang begini. Otak. Otak apa? Tahu juga. Kalau ketemu orang rote dan ular di hutan bunuh mana? Oh, itu kamu yang bilang beta hanya tanya sah. Wih, saudara lihat kita sampai titik itu. Kalau siang-siang ada laki-laki dewasa jalan bawa ayam jantan satu, dia orang mana? Sabu. Langsung tahu. Kita sudah sampai titik yang macam begitu. Kita punya penghargaan kepada kemanusiaan itu semakin bermasalah. Karena tubuh yang terkontaminasi dosa. Dalam banyak acara-acara kenegaraan itu menarik kalau kita lihat yang bawa acara atau dia bawa sambutan tuh. Saya kadang-kadang heran. Dia datang ini dia bilang, Gubernur Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Tidak tahu dia hormat betul kok tidak, yang penting dia omong. Wali kota yang kami hormati. Bapak Ibu pendeta yang kami kasihi gitu. Tapi kalau di Rote pagi-pagi penjual ikan lewat kita panggil bilang ikan gitu. Penjual ayam kita bilang, penjual sayur kita bilang, penjual tomat kita bilang, dorang ada nama kok tidak. Nah kenapa panggil tomat? Cara menghargai kita ini bermasalah. Jangankan itu, perusakan kemanusiaan ini terjadi mulai dari rumah. Terjadi mulai dari rumah. Kalau kita tanya kita punya orang tua, Papa, anak berapa? Saya punya anak 4 orang, Pak Pendeta. Terus orang su kerja di mana? Puji Tuhan Bapak, yang 3 sudah jadi manusia Bapak. Anak 4 orang, yang sempat jadi manusia berapa? Tidak tahu yang satu tuh apa, kita juga tidak tahu. Kemungkinan dia batu mengkali itu. Di sini ada orang tua yang biasa omong begitu. Itu orang tua ada di sini. Bisa tunjuk? Oh jangan. Bisa jadi masalah nanti itu. Jadi kita punya urusan kemanusiaan ini rusak. Kenapa? Karena tubuh kita terkontaminasi dosa.
Pesan pasca kita, saudara, bagi sebuah persekutuan di PRB adalah jangan suka lecehkan satu dan yang lain. Kan Tuhan tidak pernah kasih cipta kita salah. Kita kan mau PRB ini jadi panjang, jadi lama, penuh sukacita, penuh persaudaraan. Lantas kalau begini mau jadi apa? Itu pertama, tubuh terkontaminasi dosa. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa itu menarik. Jiwa yang terkontaminasi dosa itu, saudara, membuat perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Hasilnya, Adam tuduh Hawa, Hawa bilang ular, mereka baku tuduh. Adam, kenapa kau makan ini buah? Itu perempuan. Perempuan, kenapa makan? Itu ular. Baku tuduh. Kenapa? Perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Di PRB ada yang biasa baku tuduh kok. Jangan baku tuduh. Jangan bicara kalau kita tidak tahu apa-apa tentang sesuatu. Interpretasi hanya boleh dibangun di atas dasar fakta. Data fakta. Interpretasi itu kira-kira begini. Seorang laki-laki dewasa, seorang perempuan dewasa, mereka dua bukan suami istri, masuk satu kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Saudara duduk begini. Terus saya datang, saya tanya, siapa di itu ruangan? Saudara bilang, Pak ini dan ibu itu. Baik. Pertanyaan kedua, Doren dua ada buat apa di situ? Yang jiwanya bermasalah akan pakai bahasa Kupang bilang begini, tahu sendiri apa? Tahu apa? Kok saya tidak tahu? Suruh saya tahu barang yang saya tidak tahu. Harusnya kalau saya tanya, Doren dua ada buat apa di situ? Minta maaf Pak, saya tidak tahu. Titik. Tapi kalau dia bilang tahu sendiri yang Pak, itu positif atau negatif? Kalau mau tambah yang positif. Doren dua ada buat apa di situ? Minta maaf Bapak, saya tidak tahu. Kemungkinan besar Doren dua ada berdoa Bapak. Saudari tadi dong berdoa di situ. Saudara tidak yakin nih orang berdoa ini. Tambah yang positif. Saudara tahu, puncak dari jiwa yang terkontaminasi dosa, Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Dia tidak kenal saudara. Tuhan bilang begini, Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat, dosa di depan pintu dan sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain tidak mampu berkuasa atas dosa itu. Lantas dia bunuh adiknya Habel. Dengarkan dia punya hukuman. Tuhan bilang begini, tanah yang engkau upayakan itu tidak akan memberi hasil yang baik. Saya coba untuk menyimpulkan itu teks. Dia bilang begini, muka muram, hati panas, berkat jauh. 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat. Lebih kuat sedikit, 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat. Itu serius. Perjumpaan antara akal dan perasaan kalau tidak berimbang. Kadang-kadang saudara tahu bahwa orang-orang yang perjumpaan akal dan perasaan tidak berimbang itu buat hal gila. Tadi saya tanya di awal, saya suka bawa khotbah ini di mana-mana. Kita takut setan atau setan takut kita? Terus ada yang bilang setan takut kita. Saya yakin, iya. Banyak orang percaya Tuhan tidak pakai otak. Kenapa? Saya tidak tahu orang Rote yang sudah di Jakarta. Tapi masih banyak kami yang ada di NTT. Iblis itu kan takut doa orang beriman. Amin. Tapi banyak ibu-ibu hamil keluar malam dorang tidak berdoa. Dong ambil paku 10 cm tusuk di sini. Itu dia otak miring itu. Di Rote ada. Di Jakarta. Saya kadang-kadang aneh kok ini kepala ini dong taruh sisir besi, gunting, paku. Sebenarnya itu kepala kok toko bangunan. Jadi semua yang jahat di sini. Coba lihat anak-anak yang baru lahir. Coba kita pulang Pirote lihat anak-anak yang baru lahir. Ini anak sumontok-montok bagus-bagus, menggemaskan lagi. Celana bagus, baju bagus, kancing 3. Dia pun mama tambah apa di sini? Tambah apa?
itu biasa tambah untuk usir setan, saudara lihat. Saya melayani di pedalaman Amluban Timur, satu malam mau ke Kupang 180 km. Saya ambil motor naik, ibu pendeta naik, kami pun anak umur 1 tahun naik. Pas mau jalan jemaat bilang begini, "Bapak, yo jangan lupa taruh genoak." Saya bilang, "Untuk apa?" "Usir setan." "Lu yang setan." Setan mana? Saya mau tanya kita, kalau tangan kanan gatal artinya, kalau tangan kanan gatal artinya yakin. Kalau orang tangan kanan gatal artinya dapat uang, itu berarti orang Koreng itu kaya raya. Karena bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja, bukan bagatal. Siapa yang suruh kita bagatal dapat uang? Tidak ada itu. Ada yang aneh. Kalau otak dengan iman sudah tidak jalan, tuh kita gila sendiri, saudara. Satu saat minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja. Waktu itu hujan belum turun. Takut kekeringan di musim berikut. Saya bilang kepada beberapa orang, saya bilang begini, hujan belum turun Dong bilang, "Proyek Pak, proyek." Jadi saya heran apa hubungan hujan dan proyek. Dong bilang, "Bapak, akhir tahun begini, proyek pemerintah banyak Bapak, jadi orang tutup hujan." Saya bilang, "Hujan bisa ditutup?" "Bisa." "Bagaimana cara?" Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan awan hitam yang gelap itu tembak pakai sinar laser atau pakai efek kaca pantul cahaya ke itu awan. Saya bayangkan begitulah. Tapi ternyata dia bilang begini, "Permisi Bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun." Saya tanya, itu celana dalam merek apa itu? Yang kalau buang hujan tidak turun itu. Kalau hujan bisa ditutup pakai itu, Jakarta ini tidak akan pernah banjir. Tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Terus gubernur hitung 1. Memang ini penting Amin kok. Orang yang perjumpaan jiwanya bermasalah, akal dan perasaannya bermasalah, itu sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dia "Lu lihat apa?" Itu jiwanya bermasalah. Di PRB ada yang sedikit-sedikit tersinggung, ada. Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Ya saudara, jiwa yang bermasalah tuh mempengaruhi persekutuan lebih jauh. Kita butuh Paskah untuk kita. Nah, saudara lihat kenapa dia soal di sini. Nah, saudara-saudara, hal itu serius. Kenapa? Kalau ini tidak jalan sama-sama, kita bisa hilang lenyap di banyak dunia kata-kata saja. Kita hilang lenyap. Banyak orang Kristen hilang lenyap di dalam dunia kata-kata. Padahal daftar makanan tidak dapat melenyapkan laparmu, tidak dapat. Siapa yang kalau lapar dia masuk satu restoran, dia baca nasi ayam, terus "Terima kasih, saya suka kenyang." Kan tidak. Orang yang jiwa bermasalah itu mempengaruhi banyak hal. Kalau kita lihat di kampung, saudara, saya tidak tahu saudara yang di kota. Terima kasih itu baik atau tidak? Kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, baik atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, berapa banyak suami yang kalau istri buat kopi terus dia bilang, "Ma, terima kasih." Ada. Ada. Bagus. Itu mantap. Ada banyak suami, istri bikin minum, dia tidak terima kasih. Tapi kalau dia minum di restoran, sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Baru dia janji tuh, Mbak, besok saya datang lah. Wih, itu dia susah. Di sini ada. Siapa pun suami, lebih jujur. Di sini kita doakan. Mengalah itu baik atau tidak? Mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Betul? Kalau begitu saya mau tanya, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Suami atau istri? Istri atau suami?
Suami atau istri? Istri atau suami? Daripada kita bertengkar suami atau istri, kenyataan membuktikan kita sama-sama tahu mengalah itu baik. Tapi setiap kali bertengkar suami istri, dua-dua tidak mau mengalah. Kalau kita di kampung malam-malam bapak tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, papa hadap kiri, mama hadap. Baku omong kok tidak? Tidak. Bangun pagi, mama tetap buat kopi, tapi tidak piantar. Panggil anak kecil satu baru bilang begini, lo piantar kas papa ya? Bapak terima kopi di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh kok. Terus ini anak dari depan mau pulang di belakang, dia pun mama panggil, kok tanya, papa bilang apa? Tidak sehat. Pernah alami itu kok? Bertobat sudah. Kedua nih. Ketiga, roh yang terkontaminasi dosa, hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Tuhan bilang begini, Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam ada di mana. Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? So tahu kenapa tanya? Tahu tanya lagi. Pertanyaan itu sekaligus mengirim pesan. Adam, kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa? Dia bilang, Tuhan kami di sini. Kamu kenapa di situ? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kamu dua sini. Tuhan panggil orang dua datang. Terus Tuhan bilang begini. Ini pakaian. Tuhan kasih makan. Kalau Tuhan yang buat pakaian, bagus ke tidak? Pasti bagus. Makan bagus, pakai pakaian bagus. Terus Tuhan bilang begini, sekarang kamu dua keluar dari taman ini. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makan minum. Bagus malah. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti kita tinggal di luar dari inti kehidupan. Makanya kepada penjahat yang bilang begini, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga aku bersama-sama kamu dalam Firdaus. Hari ini aku membawa engkau masuk kembali ke dalam inti kehidupan. Berarti inti kehidupan tidak terletak pada pakaian dan makanan. Tapi tinggal bersama-sama dengan Kristus di sorga. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, sengsara, mati masuk sorga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk sorga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk sorga. Tapi ada banyak orang, Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, lupa Tuhan. Dulu baru dari Rote datang di Jakarta, itu tiap malam berdoa. Tiap hari. Sampai satu saat beta jatuh, tak ada yang peduli beta.